Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kepada yang terhormat Bapak Dr. Ayatullah Michael Musyafi, SEAKMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Kebijakan Pelayanan Publik. Perkenalkan, saya Filza Nursadrina, yang kali ini akan melakukan presentasi dengan judul Analisis Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk atau KTP studi kasus di Kelurahan Mulia Selatan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Oke, jadi latar belakang dari dilakukan analisis ini yaitu kartu tanda penduduk atau KTP didefinisikan sebagai identitas resmi penduduk yang diterbitkan oleh instansi pelaksana dan berlaku di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Nah, pelayanan pembuatan KTP ini diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil di tingkat kabupaten atau kota, termasuk melalui pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP di kantor kelurahan. Proses pelayanan ini bertujuan untuk memberikan identitas resmi bagi penduduk serta mendukung tertib administrasi kependudukan, pelayanan publik, dan pembangunan nasional. Nah, Kelurahan Mulia Selatan yang terletak di wilayah Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat adalah salah satu PTSP yang melayani pembuatan KTP. Namun, dalam praktiknya ini masih ditemukan persoalan terkait efektivitas kebijakan dan kualitas layanan yang diberikan kepada warga sekitar. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan implementasi pelayanan pembuatan atau penerbitan KTP. Ya, tujuan dari dilakukannya analisis ini adalah untuk menganalisis efektivitas kebijakan pelayanan pembuatan KTP di PTSP Kelurahan Mulia Selatan, kemudian mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan KTP di PTSP Kelurahan Mulia Selatan, dan merekomendasikan solusi kebijakan untuk permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan KTP di PTSP Kelurahan Mulia Selatan. Jadi kita akan masuk ke analisis efektivitas kebijakan pelayanan yang berdasarkan pada 4 indikator berikut. Yang pertama ada transparansi dan akuntabilitas pelayanan. Nah, jadi untuk eh, penerbitan KTP di Kelurahan Mulia Selatan sendiri itu ada prosedur yang dijadikan acuan untuk memberikan pelayanan kepada warga yang akan ditampilkan di slide berikutnya. Nah, untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pelayanan, pihak PTSP Kelurahan Mulia Selatan ini harus memberikan kemudahan akses informasi terkait prosedur pelayanan itu sendiri. Informasi prosedur pelayanan penerbitan KTP ini dapat diakses melalui papan pengumuman di kantor kelurahan, kemudian di website pemerintah daerah yang bersangkutan, atau melalui layanan informasi langsung oleh petugas PTSP di loket pelayanan kelurahan. Kemudian, untuk menjamin akuntabilitas pelayanannya, Kelurahan Mulia Selatan mencatat semua permohonan KTP dalam buku register layanan, juga dalam sistem digitalnya. Dan setiap permohonan diberi nomor agenda sehingga dapat ditelusuri statusnya. Selain itu, jumlah dan jenis layanan secara berkala juga harus dilaporkan kepada kecamatan dan Dukcapil kota. Nah, untuk standar pelayanan penerbitan KTP ini akan dievaluasi dan dilakukan perubahan setiap setahun sekali atau sesuai kebutuhan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, ini adalah standar pelayanan untuk pemberian kartu tanda penduduk.
Jadi kalau untuk sistem atau mekanismenya itu yang pertama pemohon mengambil antrian di PTSP kelurahan, kemudian pemohon menyerahkan berkas lengkap di PTSP dan petugas akan menerima berkas tersebut, lalu petugas akan melakukan verifikasi berkas. Nah, lalu petugas akan memproses perekaman KTP-nya dan pemohon akan menerima bukti dari perekaman. Eh, di, lalu pemohon akan menerima KTP elektroniknya. Nah, untuk standarnya sendiri, jangka waktu pengerjaan KTP ini adalah 14 hari kerja. Jadi pemohon dapat menerima KTP mereka itu dalam waktu 47 sampai 14 hari kerja. Yang kedua adalah prinsip efisiensi dan layanan publik. Jadi untuk prinsip ini, em, warga sendiri merasa pelayanan di kelurahan itu masih kurang memuaskan dari sisi kecepatannya. Warga atau pemohon dihadapi dengan masalah waktu penerbitan KTP yang tidak sesuai dengan standar atau yang dijanjikan oleh petugas kepada mereka. Nah, kemudian penyebab terjadinya keterlambatan waktu ini itu karena kekosongan belangko KTP, kemudian karena pemohonan terlalu banyak sehingga dibutuhkan lebih banyak waktu dari yang diperkirakan untuk menerbitkan KTP. Nah, jadi hal-hal tersebut itu menyebabkan ketidakpastian waktu penerbitan sehingga menyebabkan ketidaknyamanan bagi para pemohon dan menyulitkan saat KTP diperlukan segera untuk keperluan penting. Nah, saat ini semua proses pengajuan dan pencetakan KTP di Kelurahan Berdasarkan masih harus dilakukan secara tatap muka, sehingga warga tidak bisa memantau statusnya secara online. Kemudian pihak Kelurahan Muria Selatan dalam menunjang efisiensi layanan publik itu mereka rutin melakukan koordinasi dengan pihak Dukcapil Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kecamatan Kembangan, terutama terkait distribusi belangko KTP ini dan penginputan data perekaman KTP. Kemudian kelurahan hanya bertindak sebagai perantara administrasi dan layanan awal, sementara pencetakan KTP akan dilakukan di tingkat kota. Nah, koordinasi ini tentunya sangat penting untuk memastikan kelancaran pelayanan, meskipun terkadang ada keterlambatan informasi dari pusat yang berdampak pada pelayanan. Yang ketiga adalah prinsip responsivitas terhadap kebutuhan warga. Jadi di Kelurahan Beras Selatan sendiri itu sudah menyediakan layanan pengaduan eh, untuk masyarakat, baik itu secara langsung, yaitu di PTSP Kelurahan, dengan masyarakat datang langsung mengadukan masalah mereka di kantor kelurahan, ataupun pengaduan yang tidak secara langsung, yaitu melalui telepon dan fax ke kantor kelurahan, ataupun email PTSP, serta kotak saran dan pengaduan yang ada di kantor kelurahan. Namun, meskipun sudah disediakan berbagai macam layanan pengaduan ini, warga masih merasa bahwa keluhan mereka itu eh, penindaklanjutannya kurang tangkas, kurang cepat, atau solusi yang diberikan itu kurang memuaskan bagi mereka. Dan pihak Kelurahan Merak Selatan sendiri pun mengakui kalau mereka sesekali memang menerima keluhan dari warga terkait eh, pastian penerbitan KTP, dan pihak kelurahan terkait keluhan ini sudah mengambil langkah dengan menerapkan kebijakan baru di mana mulai beberapa tahun terakhir warga yang akan berusia 17 tahun di tahun berikutnya akan
diminta datang ke kelurahan untuk merekam data biometrik mereka. Jadi perekaman data biometrik ini memang sengaja dilakukan 1 tahun lebih awal, itu berarti pada saat warga tersebut masih berusia 16 tahun, tujuannya adalah untuk mengantisipasi lonjakan jumlah pemohon di saat bersamaan dan mengestimasi kebutuhan belangko untuk penerbitan KTP di masa mendatang. Nah, langkah ini bisa dibilang sebagai salah satu bentuk respon pihak kelurahan terhadap keluhan mereka. Kemudian prinsip yang keempat atau prinsip yang terakhir ada partisipasi warga dalam evaluasi kebijakan. Nah, warga Kelurahan Muda Selatan ini mengakui bahwa mereka telah diberikan ruang untuk memberikan masukan dan pengaduan, misalnya melalui forum musyawarah di lingkungan RT atau RW, kemudian dalam kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh kelurahan. Namun warga merasa belum memiliki keterlibatan yang cukup dalam evaluasi kebijakan. Nah, warga berpendapat seperti itu karena melihat dari masalah pelayanan yang kerap terjadi, yang terus-menerus berulang kesalahannya. Misalnya terkait informasi seputar kebijakan pelayanan yang terkadang juga tidak disampaikan secara menyeluruh kepada warga, jadi sehingga masih ada beberapa warga yang kebingungan, bahkan tertinggal informasi terbaru. Sedangkan menurut pihak Kelurahan Beras-Selatan, tingkat partisipasi masyarakat saat ini cukup baik, terutama untuk dari kalangan RT atau RW dan tokoh masyarakatnya. Namun memang mereka akui untuk partisipasi masyarakat umum seperti kaum muda masih perlu ditingkatkan. Nah, Kelurahan Murai Selatan terus berusaha meningkatkan pelayanan mereka khususnya untuk penerbitan KTP dengan mengambil langkah konkret seperti memperluas layanan informasi digital khususnya melalui media sosial dan mempercepat koordinasi dengan Dukcapil Kota terkait ketersediaan belangko serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam evaluasi layanan. Ya, berikutnya masuk ke permasalahan dan rekomendasi kebijakan. Ya, jadi ini adalah masalah-masalah yang saya identifikasi dari hasil analisis saya. Yang pertama adalah waktu penerbitan KTP yang tertunda atau waktu penerbitannya yang tidak pasti. Nah, terkait masalah ini, rekomendasi kebijakannya yaitu pemerintah pusat, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu memastikan distribusi belangko KTP dilakukan tepat waktu ke seluruh daerah. Dan sebaiknya dibuat sistem pemantauan ketersediaan belangko yang bisa diakses oleh pemerintah daerah dan kelurahan secara real time. Dengan adanya data yang jelas, pihak kelurahan bisa memberikan informasi estimasi waktu pelayanan yang lebih akurat kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan kebingungan atau keluhan ketika KTP tidak diterbitkan pada waktu yang dijanjikan oleh petugas. Kemudian untuk masalah yang kedua yaitu belum ada layanan daring untuk memantau status penerbitan KTP. Untuk masalah ini mungkin bukan hanya terjadi di Kelurahan Muria Selatan ya, tapi mungkin hampir di seluruh kelurahan yang ada di Indonesia. Nah, untuk itu pemerintah pusat sebaiknya menyediakan aplikasi atau website nasional agar masyarakat bisa memantau status pembuatan KTP secara mandiri. Sistem ini tentunya akan memudahkan warga mengetahui sudah sampai pada tahap apa proses pembuatan KTP mereka. Nah, sementara pihak kelurahan akan tetap berperan untuk memberikan informasi dan membantu warga yang kurang memahami teknologi.
Untuk masalah yang ketiga adalah pengaduan warga yang belum ditindaklanjuti dengan optimal. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa warga merasa eh, keluhan mereka itu belum diberikan penindakan yang tegas dan tangkas. Warga melihat dengan kesalahan-kesalahan yang terus berulang. Nah, kemudian untuk rekomendasi kebijakannya, perlu dibuat sistem pengaduan terpadu yang terhubung dari pusat sampai kelurahan agar setiap laporan masyarakat bisa dipantau dan ditindaklanjuti. Jadi di sini kelurahan akan menjadi perpanjangan tangan dalam memberikan informasi dan klarifikasi kepada warga setelah keluhannya itu ditanggapi atau ditindaklanjuti oleh pemerintahan di tingkat atas seperti kecamatan atau mungkin di atasnya lagi provinsi atau bahkan sampai dengan di pusat. Ya, untuk yang permasalahan terakhir adalah terkait partisipasi warga dalam evaluasi kebijakan yang tidak menyeluruh. Nah, jadi karena kurangnya partisipasi ini menyebabkan banyak permasalahan di lapangan yang tidak teridentifikasi oleh pemerintah secara optimal. Nah, kemudian bagi warga yang sudah memberikan masukan merasa masih banyak aspek yang harus ditingkatkan, seperti durasi pelayanan yang lebih cepat, kejelasan prosedur, serta transparansi status pengajuan KTP. Nah, kemudian bagaimana rekomendasinya agar masyarakat lebih terlibat dalam evaluasi layanan publik ini? Jadi pemerintah pusat mungkin bisa mewajibkan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat yang melibatkan warga dan dilakukan secara berkala. Kemudian survei juga sebaiknya dilengkapi dengan sistem digital agar mudah diakses oleh siapa saja dan di mana saja, termasuk warga yang tinggal di wilayah kelurahan itu sendiri. Nah, nantinya hasil survei dan masukan warga itu bisa dijadikan bahan evaluasi oleh pemerintah daerah dan pusat untuk meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya terkait penerbitan KTP ini. Ya, kita sampai pada kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil analisisnya, efektivitas dari pelayanan penerbitan KTP di Kelurahan Muria Selatan ini belum cukup optimal. Terbukti ditemukan adanya beberapa permasalahan dalam pelayanan pembuatan KTP di Kelurahan Muria Selatan, yaitu seperti ketidaksesuaian waktu pelayanan dengan standar, kemudian belum tersedianya layanan digital untuk memantau status respons terhadap keluhan masyarakat yang belum optimal, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam evaluasi layanan. Mengingat keterbatasan kewenangan dari kelurahan, maka diperlukan perbaikan kebijakan yang melibatkan pemerintah pusat, seperti kebijakan-kebijakan yang tadi saya sampaikan sebelumnya, yaitu menyediakan platform digital nasional untuk memantau status pengajuan, kemudian memastikan distribusi belangko KTP yang tepat waktu, membangun sistem pengaduan terpadu dari pusat hingga kelurahan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui survei atau forum evaluasi yang difasilitasi oleh pemerintah pusat. Ya, demikianlah sesi presentasi dari saya terkait analisis kebijakan pelayanan publik penerbitan KTP di Kelurahan Mulia Selatan. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menyimak presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.